Puji Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian penyembahan kepada Tuhan. Kita katakan, dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Hidupku dalam tangan-Mu, hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu, rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh hak. Kembali kita angkat pujian ini. Dari semula, dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu, rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Di dalam hidupku semua baik, semua teramat baik. Kau jadikan hidupku semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Puji Tuhan. Haleluya. Kita kembali mengangkat pujian penyembahan kepada Tuhan. Hubungan madiriku Tuhan, hibul Tuho Ayau dortino husmu. Kembali kita angkat pujian ini. Hubungan madiriku, hubungan madiriku Tuhan, hibur tu ayau dotino busmu, ayau dotino busmu, umbai tarbat pagalak marohaku, pagalak marohaku, isong managa don dibi masuru, don dibi masuru, naboy manggo pagalak marohaku, pagalak marohaku, di somanagama don dibi masuru.
pagalak maruhaku, pagalak maruhaku di somanagama tondimi masuru naboy munggongo. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat datang, selamat beribadah di rumah Tuhan Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Tanjung Sari. Pada saat ini kita akan diberkati oleh Tuhan ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Untuk itu kita akan memasuki hadirat Tuhan pada saat ini. Karena belum pernah ada kasih di dunia, kasih yang seperti Tuhan Yesus berikan kepada kita, tiada duanya. Kita mau datang di hadapan Tuhan, kita bawa seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Hamba Tuhan dan seluruh sidang jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian penyembahan kepada Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku. Kasih di dunia, kasih di dunia sanggup menerima diriku, sanggup menerima diriku. Apa ada selain kasih? Sungguh tiada lagi. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, kasih seperti ini. Sanggup menerima hidupku, hidupku apa adanya selain kasih. Kembali kita angkat pujian ini, belum pernah ada. Belum pernah ada kasih di dunia, di dunia sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu. Sungguh tiada lagi, sungguh tiada lah kasih seperti ini, kasih seperti ini. Sanggup menerima diri, apa adanya selain kasih-Mu. Yesus, Kau ku kagumi, Kau ku kagumi. Dalam hati kasih-Mu tiada duanya, Mu tiada dua. Sampai kini ku akui, kini ku akui
kasih-Mu tiada duanya, tiada dua sampai kini, sampai kini. Ku akui kasih-Mu tiada. Lebih dalam lagi katakan, Kau ku kagumi, ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya sampai kini. Ku akui kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Sama-sama kita mengucapkan doa masuk kita. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan. Nyatakanlah kepada aku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Hamba Tuhan dan seluruh sidang jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan berdoa kepada Tuhan, menyerahkan seluruh rangkaian acara kita ini kepada Tuhan, supaya Roh Allah yang benar-benar bekerja di tengah-tengah ibadah persekutuan kita, bahwa puji-pujian tetap akan kita berikan kepada Tuhan. Hamba Tuhan yang ambil alih di dalam pelayanan ini, supaya Tuhan pakai dengan luar biasa. Hambanya Bapak Sintua kita, Sintua NS terus akan berdoa kepada Tuhan. Puji-pujian lehonota di Tuhata ala asini rohanai nama natap hitao ingot imadenggan di basana. Puji lehonota di Tuhata, lehonota di Tuha ala asini rohanai, sini rohan nama natap hitau, nama natap ai di saya hondo dirina saya hondo dirina lamako saluhut hita perdosai. Di atas tanun, di atas tanun, ingat imadenggan di basana. Imadenggan di basana. Awon pakokobra turohamu. Asa dapotan dohoto di hangolua, dohoto di hangolu, natoktong pinaradenai, natoktong pinaradenai, dinatino ingot imadenggan di basana. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini atas segala kasih dan lawatan Tuhan yang ajaib yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah hidup kami, sehingga hari ini Tuhan kami boleh datang ke rumah doa ini Tuhan dengan penuh rasa syukur di hadapan Tuhan.
Kami percaya Tuhan hari demi hari Engkau melawat kami Tuhan dengan kasih yang daripada Tuhan. Sehingga hari ini Tuhan kami boleh menyatakan Engkau Allah yang hebat dan luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Bapak Yesus yang baik, kami bersyukur buat kesempatan hari ini. Sekali lagi Tuhan Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan Tuhan untuk boleh datang bersyukur, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyatakan Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Puji Tuhan. Pos doa tadi bukan sesuatu. Enungaro kita tuadukan di Tuhan. Jujur. Suatu pagi jujur di Tuhan doa sanding ulut ta. Alai dibuka sesadarion. Nungaro hita, nungata alu cibe Tuhatta. Toktong saya diranapi hodo Tuhan. Manang tu dia pelawali amang. Di dia ho. Di cowon hodom na dangoli di bugasat tadarion tabuan pasudin sa dirik tatutuhatta asa Tuhan na mga puli aka arsa na di bagasan ning ulutta. Kita angkat pujian ini, toktong say dirana pihodaw Tuhan manang tu dia pelawali amang. Toktong say dirana pihodaw Tuhan manang tu dia pelawali toktong may marohami dia may marohami out sa di hari mula rohaki tuho sa di hari mula rohaki di dia ho 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 di jalan horo tuau nada jojo sohutangi honjo jomi jojo naman joa wasa jonok tulang bumi naman joa wasa jonok tulang jojo sohutangi honjo jomi sohutangi honjo ala ni panari hoki di goluki ala ni panari hoki dingo di dia ho di dia ho ya ho di dia ho di jawon hodo tuau nada di dia ho di dia ho ya ya ho di dia ho di jawon hodo tuau nada rodo nuai ngau tu lambung oh Tuhan rodo nuai ngau tu lambungmu mangalusi hatam mando di dia ho mangalusi hatam mando di dia rodo nuai ngau tu lambung oh Tuhan ai ngau tu lambungmu oh ai hatami dalam bohi somagopo hatami dalam bohi soma di dia ho di dia ho di doa ale amang ikomar singgang doa di sondoa di sondoa di sondoa ale amang ikomar singgang doa di sondoa di sondoa di sondoa ale amang ikomar singgang doa di sondoa di sondoa di sondoa ale amang ikomar singgang doa puji Tuhan. Haleluya. Ikom mersinggang dohita rotu jolon itu hatta. Untuk itu pada saat ini
Jangan kita pernah lelah bekerja di ladangnya Tuhan, bahwa Tuhan akan ratakan gunung-gunung yang tinggi dan tanah yang berlubang akan ditimbun oleh Tuhan pada saat ini. Kita mau angkat pujian ini kepada Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan. Kita angkat pujian ini penuh dengan sukacita kepada Tuhan. Bekerja di ladangnya, Roh Kudus yang beri kekuatan, Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menolong. Tiada lelah bekerja di ladangnya, bekerja bersamamu Tuhan yang selalu mencukupkan, mencukupkan. Akan kembali kita angkat pujian ini, ratakan tanah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Atas ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berluang, jadi siap dibangun di atas dasar. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berluang, jadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji Tuhan. Kita telah siap dibangun di atas dasar iman yang kokoh di Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Tanjung Sari ini. Kita akan datang membawa persembahan kita kepada Tuhan. Dan sesudah kita mengumpulkan persembahan, sudah lama rasanya tidak mendengarkan pujian dari pemuda di tempat ini. Hari ini mereka akan mempersembahkan pujian untuk Tuhan. Kita angkat pujian, kita akan mengumpulkan persembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Allah itu baik, sungguh baik, ditunjukkannya kasih setianya. Kasih setia, Dia menyediakan yang kuperlukan, menyediakan yang kuperlu, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya Pak. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah dulu, sekarang dan selamanya, sekarang dan selamanya. Ajaib dan kuasa, ajaib dan kuasa dalam namanya Yesusku luar. Kembali kita angkat pujian ini. Allah itu baik, sungguh baik, ditunjukkannya kasih setia, tunjukkannya kasih setia. Dia menyediakan yang ku perlu, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya Pak. Kasih setianya, setianya tak pernah dulu, sekarang dan selamanya, sekarang dan selamanya.
Soalani rupaku mengalani pistarhu ho mamilita Tuhan soalani gogoku manangalani moraku ho menjua Tuhan asa surenai asi-asi Tuana komon asa surenai basa-basa Tua jelma berdosa pola tirusmu darmi holam humokobau pola durusmu darmi holam sumari orang soalani rupaku menangalani pistarhu ho mamilita Tuhan soalani gogoku manangalani moraku ho menjauh Tuhan alasa surenai asi-asi Tua ujolma pardosa alasa surenai basa-basa Tua uana komo pola durusmu darmi holam humokobau pola durusmu darmi holam sumari orang alasa surenai asi-asi Tua ujolma berdosa alasa surenai basa-basa Tua uana komo pola durusmu darmi holam humokobau pola
Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Sebuah lagu yang sungguh luar biasa yang telah kita dengarkan pada saat ini. Kita akan mendengarkan warta jemaat bagi kita. Senin dan Rabu ada kunjungan jemaat yang dikerjakan oleh hamba Tuhan di tempat ini. Hari Selasa ada menara doa masuk pukul 19.30 di gereja ini. Hari Kamis ibadah umum kita malam masuk pukul 19.30 di gereja ini. Hari Jumat doa pelayan masuk pukul 19 WIB. Hari Sabtu pelayanan pemuda di tempat ini masuk pukul 19 WIB. Inilah warta jemaat bagi kita. Kita doakan supaya kita boleh ambil alih di dalam setiap pelayanan ini. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya Bapak Pendeta kita, Pendeta Abel Husip, dan sekaligus mengakhiri ibadah kita. Hamba Tuhan dan seluruh sidang jemaat Tuhan kami undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Tersunggul maha muna jala patoguma dongan muna tadingi akana naing mate binain ni dosai. Dosai naik atong ingot maholi ng ginano dohotak tanang imarano di jalan pahuba maroham ay to say ditangihon na berpikol masude ihon na berpikol masude nang tu sudah huria akadau modagi nabagi Tuhani atong ingot bangun bidau jinalo dota kadau bidagan nadot di jalan mau paparoam ai to di daun jinalom dohota kadaung binegen ibaradot di jalan mau babaroham aito doauro. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tetap semangat saudara. Amin. Tetap bersuka cita karena Tuhan masih memberi kehidupan ini bagi kita sampai hari ini. Firman Tuhan bagi kita, saya akan baca satu ayat dari Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-36. Injil Lukas pasal yang ke-31 ayat yang ke-36. Di sana dikatakan, Tuhan Yesus mengatakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Firman Tuhan berbicara bagi kita hari ini, persiapkanlah dirimu. Saudara kasih dalam nama Tuhan, hari-hari ini babak sejarah baru telah dimulai di dunia ini. Kita lihat ketika Israel menandatangani perjanjian dengan Uni Emirat Arab yang baru pertama kali terjadi dalam sejarah, dan sangat diusahakan dengan negara-negara Arab yang lainnya, Arab Saudi dan negara-negara yang lain. Ketika di media dipublikasikan itu saudara, maka orang-orang yang percaya kepada Tuhan langsung
melihat kebenaran firman Tuhan. Apa yang dikatakan di dalam kitab Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-27. Di sana dikatakan bahwa ketika dua kerajaan ini akan boleh berdamai, menandatangani kerjasama, maka babak awal dari 1x7 masa atau 7 tahun sebelum Kristus datang dimulai, kata firman Tuhan. Sehingga semua orang yang memahami firman Tuhan bertanya, apakah ini yang dinyatakan itu? Apakah ini mulanya? Karena ini babak baru, saudara yang kasih dalam Tuhan. Apa yang dikatakan di dalam kitab Daniel itu memang Israel dengan pihak dunia ini, ya, yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus atau anti Kristus. Sehingga saudara kasih dalam nama Tuhan, kita pun sebagai orang-orang yang memahami firman Tuhan juga boleh membuka mata rohani kita, boleh menyediakan telinga kita untuk memahami apa yang terjadi di dunia ini. Ya, apa yang terjadi sekarang di dunia ini dengan babak baru tersebut. Apakah ini mulanya babak baru 7 tahun itu 1x7 masa atau 3,5 tahun yang pertama akan boleh dimulai, hanya Tuhan yang tahu. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya, saudara, harus tetap berpedoman kepada firman Tuhan. Hari-hari ini, saudara, ada banyak orang yang tidak bisa siap atau yang tidak mau siap untuk boleh menerima berita kebenaran. Ada banyak orang yang tidak mau membuka telinga menerima berita kebenaran. Kalau kita bicara tentang kerajaan sorga, tentang kedatangan Tuhan, tentang penghakiman, orang akan boleh menutup telinga. Orang akan boleh menolak akan penghakiman yang datang kelak. Orang akan boleh, saudara yang kasih nama Tuhan, merasa terganggu. Nah, janganlah khotbah menakut-nakuti gitu kan. Khotbah yang enak lah katanya. Khotbah yang baik-baik lah pendeta. Janganlah nakut-nakuti. Padahal kebenaran firman Tuhan harus disampaikan, saudara. Jangan sampai seperti yang dikatakan oleh Paulus pada zaman akhir, orang akan mencari khotbah yang mengenakan telinganya saja, tanpa melihat kebenaran, tanpa melihat apa yang boleh terjadi, kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan tetap diingatkan bagi kita, tidak pernah menghakimi selama Tuhan belum datang, tidak pernah menakut-nakuti. Firman Tuhan berita kelepasan, firman Tuhan berita keselamatan, berita gembira. Kenapa menjadi berita gembira? Kalaupun dalam konotasinya seperti menakutkan, karena mempersiapkan kehidupan saudara dan saya dari waktu yang ada supaya kita boleh selamat. Puji Tuhan. Itu tujuan firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan, menyadarkan kita supaya kita boleh mempersiapkan kehidupan kita. Karena apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tetap boleh menjadi pedoman bagi kita. Tak satu pun yang tahu akan hari dan waktunya. Seperti pencuri, demikianlah kedatangannya. Tetapi dikatakan, lihatlah tandanya, lihatlah fenomena yang terjadi, supaya kita boleh tetap ada, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi kalaupun banyak orang sekarang, saya katakan tadi, tidak siap menerima berita kebenaran itu, tetapi kita yang boleh diberikan hikmat, yang diberikan oleh roh, yang diberikan roh Allah ada bagi kita, kita harus tetap siap dibentuk oleh firman Tuhan, saudara. Kita harus tetap boleh mengarahkan hati dan pikiran kita ke sana. Karena seperti firman Tuhan dan pujian kita, untuk itulah kita dipanggil. Pujian kita masuk kita ke dalam firman Tuhan tadi. Tersunggul mahamu jala petuguma donganmu natadigi. Akan naing mate nabi naing nidusai naing sude tu surgo atong ingot ma najinalom nabi negem. Firman Tuhan, saudara. Apa yang kau dengar, apa yang kau terima, apa yang kau ucapkan juga, itu bisa menjadi dosa bagi kita kalau tidak kita pahami.
Itu boleh menjadi jerat bagi kita, dibuat oleh iblis dengan segala tipu muslihatnya kalau tidak kita pahami dengan baik. Karena itulah hari lepas hari, ya, hari lepas hari, bukan minggu lepas minggu, saudara. Hari lepas hari kita harus terus diingatkan oleh firman Tuhan. Pribadi kita dalam persekutuan seperti ini setiap minggu atau ibadah malam, ya, untuk boleh memastikan perjalanan ini, saudara yang kasih nama Tuhan. Kalau dunia ini boleh berjalan, biarlah seperti dunia boleh berjalan. Memang tidak pernah bisa dunia memahami pekerjaan Tuhan. Tidak pernah dunia bisa memahami apa yang dikatakan oleh firman Allah. Yesus beberapa kali mengatakan itu, bahwa kehidupan kedagingan itu bertolak belakang dengan kehidupan kerohanian. Kehidupan kedagingan tidak pernah bisa menerima kehidupan rohani. Demikian sebaliknya, kehidupan rohani pun tidak pernah bisa menerima kehidupan kedagingan. Itu yang perlu kita pahami, saudara. Tidak ada yang di tengah-tengah. Jadi kita harus tahu. Karena kalau kita lihat hari lepas hari apa yang dialami oleh dunia ini, bahkan kita kekasih dalam nama Tuhan, ini sungguh sebenarnya alarm bagi kita, tanda bagi kita untuk boleh terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kejadian apa yang terjadi ini adalah hal yang sangat baru, saya kira, dalam sejarah dunia ini. Ya, kalau dulu-dulu terjadi sesuatu hal di dunia ini, pasti ada jalan keluar bagi orang. Misalnya ada ras gitu ya, ada demon besar-besaran, macam di Indonesia tahun 1997, orang-orang kaya yang punya duit ambil tiket, lari, menyelamatkan diri kemana gitu kan. Ada jalan keluar, saudara. Ketika bencana tsunami di Aceh, semua diluluh lantakkan, ada bantuan yang mubazir, sehingga orang Aceh katanya pada waktu itu tidak mau bekerja karena banyaknya uang yang beredar. Bencana itu membawa berkat bagi yang hidup. Itulah kejadian yang berulang yang kita lihat di dunia ini. Kalau ada sakit, yang punya duit lari ke Singapura, ke Cina, ya kan? Larikan terus. Sekarang satu pun dari situ tidak ada. Sakit, takut ke rumah sakit, tahan-tahan di rumah. Sehat sendiri pula itu kan. Kalau terjadi sesuatu, ya tidak bisa lagi, saudara. Itu hal yang aneh, itu hal yang ganjil yang Tuhan kerjakan di dunia ini. Tidak ada tempat pelarian, hanya satu. Siapa itu? Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Karena itu berlarilah kepada Tuhan. Kita mau berlari kepada Tuhan. COVID-19 ini yang kita lihat di media, dan apa yang boleh kita alami, pasti saudara yang kasih nama Tuhan mengakibatkan resesi yang sangat besar. Dunia mengalami resesi, kesulitan ekonomi yang sangat terasa, bahkan mungkin akan semakin parah dari hari ke hari. Yang dikhawatirkan akan boleh mengakibatkan kelaparan pada waktunya kalau Tuhan tidak boleh bermurah hati. Dunia tidak mampu berbuat apa-apa. Karena yang duluan mengalami resesi adalah yang notabene-nya negara-negara kaya yang terlebih dahulu. Ada Amerika, ada Inggris, ada Jerman, ada Australia, ada Jepang. Negara-negara yang dulu super hebat, dulu justru mereka yang duluan mengalami resesi. Tidak berkutit, saudara. Kita bersyukur masih belum dikategorikan seperti itu. Kalau itu boleh terjadi, kekasih di dalam nama Tuhan, sekali lagi tidak ada pelarian, hanya Tuhan tempat pelarian kita. Kita boleh melihat sejarah di Alkitab ini, ketika kelaparan melanda bangsa itu, zamannya Ishak. Lalu Ishak berpikir dia mau lari ke Mesir. Allah berkata kepada dia, jangan pergi. Tenang saja di situ, aku akan memberkati engkau. Dan Tuhan boleh memberkati dia, kekasih dalam nama Tuhan. Ketika dia mendengar,
Ketika kelaparan terjadi lagi di zaman hakim-hakimnya, apa yang dikatakan di dalam kitab Rut, satu keluarga Elimelek dan Naomi bersama dengan anak-anaknya pergi mencari kehidupan oleh karena kelaparan di negeri itu. Akibatnya apa, saudara? Karena mereka tidak mau tinggal, mereka pulang dengan suami dan anak-anaknya sudah meninggal. Ya, kembali ke kampungnya dengan status janda yang sangat-sangat miskin. Ada banyak hal di dalam kitab ini yang boleh kita lihat menjadi pelajaran bagi kita. Yang artinya kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus tetap hanya lari kepada Tuhan. Apalagi dengan zaman kasih karunia ini, siapapun kita berhak, punya hak yang sama untuk boleh berkata-kata dengan Tuhan itu, dengan Allah yang luar biasa itu. Karena dia tadi seperti pujian kita, tanpa memandang muka, tanpa membedakan siapapun. Ketika dunia sekarang banyak mengalami kepanikan, kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua mengalami kepanikan. Yang punya usaha mengalami kepanikan, sehingga tanpa berpikir dua kali tokonya pun ditutup, perusahaan pun ditutup. Ada banyak hal, saudara, dan itu akan boleh berlanjut. Sekali lagi, kalau Tuhan membiarkan, kalau Tuhan tidak turun tangan, karena semua itu adalah di bawah pengendalian Tuhan. Firman Tuhan tadi berkata kepada kita, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Lalu apa yang mau kita kerjakan, Bapak Ibu pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Kita baca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Bisa dibaca bagi yang dapat. Saya baca sekali lagi. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Ayat yang ke-7, dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Firman Tuhan mencatat, saudara yang kekasih, hari-hari ini, di dalam situasi ini, ada firman Tuhan yang terus menerus disampaikan kepada saudara dan saya. Firman Tuhan mencatat seorang malaikat terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakan kepada mereka yang diam di bumi. Boleh saya tambahkan, yang mau mendengar, yang mau membuka telinga. Ada banyak sekarang firman Tuhan, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, yang dipersiapkan, yang diberikan kepada kita, yang satu tujuannya adalah untuk membawa kita kepada kehendak Tuhan, yang memastikan perjalanan kita sesuai dengan apa yang telah diinginkan Tuhan bagi kita. Ini bukan lagi kita, saudara yang kasih selamat Tuhan, terlena oleh karena apa yang ada di dalam dunia ini. Mari kita bukakan, saudara yang kasih selamat Tuhan, karena telah tiba saatnya penghakimannya. Karena telah tiba saatnya penghakimannya. Ini yang diingatkan oleh firman Tuhan bagi kita. Saya katakan tadi topiknya, persiapkan dirimu. Saya bukan mau mengatakan 7 tahun lagi Tuhan pasti datang, bukan. Itu urusan Tuhan. Tapi apa yang boleh Tuhan firmankan, lihatlah, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif lah. Perhatikanlah hidupmu akan hari-hari yang terus berlanjut, yang Tuhan kerjakan di bumi ini, di dunia ini, di Indonesia, di negara kita, di kota kita.
untuk memastikan tadi keselamatan yang telah Tuhan janjikan bagi saudara dan saya cepat menjadi bagian kita, tidak diambil alih oleh siapapun. Ini yang Tuhan ingatkan hari ini bagi kita, kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini yang Tuhan ingatkan bagi kita. Ada banyak hal-hal yang aneh yang terjadi di dunia ini, boleh kita lihat, yang tidak bisa kita analisis dengan logika berpikir kita, ya kan? Satu sisi orang sangat takut dengan corona. Corona itu tidak nampak, tidak kelihatan dia. Padahal corona itu hanya sebuah zat, mungkin benda hidup yang bisa dikalahkan oleh, kata dokter, kita punya antibodi yang kuat. Tetapi satu sisi manusia itu tidak pernah takut kepada Tuhan, yang juga tidak kelihatan tapi punya kuasa mencabut nyawa kita, bahkan membatalkan keselamatan yang kekal bagi kita. Ini yang aneh, yang tidak dipahami oleh kita sebagai manusia yang punya pikiran, yang punya akhlak, yaitu corona, songoni biarna, yaitu Tuhan, jangan dong biarna. Seolah-olah corona itu yang membuat orang mati, bukan. Buktinya, lihat, beratus ribu juga yang hidup, ya kan? Ratus ribu teh, ya, ratus ribu juga yang hidup Indonesia, yang selama yang sembuh. Ya, ini yang harus kita pahami, kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya bukan mau mengatakan corona itu tidak ada apa-apanya, bukan. Jangan salah paham di situ. Yang mau diingatkan oleh firman Tuhan, Allah yang punya otoritas mutlak, kedaulatannya absolut atas seluruh kehidupan manusia, kehidupan saudara dan saya. Itu yang perlu kita pahami. Dia yang berfirman, dia yang menentukan. Tidak ada yang bisa membatalkan, mengintervensi itu, saudara. Dikatakan tadi supaya kita boleh berjaga-jaga, saudara. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Sehingga kita di hari-hari ini tetap diingatkan bagi kita, kekasih dalam nama Tuhan, supaya kita boleh membuka telinga kita lebar-lebar. Apa yang dikatakan oleh Allah melalui Wahyu Yohanes di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua itu, kepada ketujuh jemaat itu tetap diingatkan supaya setiap jemaat mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh itu. Supaya setiap jemaat mendengarkan apa yang dikatakan oleh Allah melalui firman-Nya. Saya katakan tadi, kita harus boleh lebih membuka telinga kita, lebih membuka mata kita untuk boleh menerima firman Tuhan, saudara yang kasih nama Tuhan. Karena waktunya semakin singkat, semakin dekat, hari-hari ini semakin susah dan semakin jahat. Kalau menghadapi corona ini, karena virus yang sangat membahayakan, orang mensuplai tubuhnya dengan antibodi, dengan makanan-makanan vitamin yang bergizi, supaya dia boleh sehat, supaya dia boleh hidup melewati musim ini. Maka dalam kerohanian pun seperti itu, saudara. Karena hari-hari ini semakin susah dan akan semakin jahat, sesungguhnya kita seperti mensuplai tubuh dengan makanan yang bergizi. Kita pesongonido inang, no tamu amang. Ikulam merlojong no hita. Ikulam jahat taruh natar surati. Harus semakin kita kejar. Kita baca firman Tuhan. Karena itulah yang membuat hidup kita tetap selamat, saudara. Makanan jasmani tadi hanya untuk ini nih, hanya tubuh yang panah ini. Makanan rohani, ya firman Tuhan. Roh Allah yang tetap ada bagi kita, membuat kita menyala-nyala.
Itu yang akan terus diingatkan di hari-hari ini, kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, tidak perlu dalam benak saya, kita tidak lagi memikirkan hal-hal yang yang terlalu tinggi, pelayanan-pelayanan yang bagaimana kita boleh memahami hidup kita, bagaimana biar roh Allah yang ada tetap bagi kita itu membuat kita boleh tetap menyala, membuat kita boleh tetap semangat, bagaimana roh Allah yang ada bagi kita itu boleh menjadi berkat bagi orang lain, boleh menjadi saksi bagi orang lain. Itu yang Tuhan inginkan bagi kita, saudara. Bukan menjadi seperti yang dikerjakan oleh kita secara kedagingan. Oleh karena corona kita berdiam diri di rumah. Berbanding terbalik memang, saudara. Kalau protokoler mengatakan kita harus mengurung diri dulu, sekarang sudah banyak orang mengatakan, apakah dengan mengurung diri engkau tidak kena corona, katanya pula lagi. Apakah ketika engkau di rumah terus engkau tidak kena corona? Belum tentu, katanya pula. Orang menjadi berpikir lagi. Di dalam Tuhan, saudara, Tuhan menuntut kita seperti di dalam Injil Matius pasal yang kelima, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Adakah pelita yang diletakkan di bawah gantang? Tidak ada. Pelita itu diletakkan di kaki dian sehingga menerangi seluruh ruangan. Adakah garam yang terus disimpan? Enggak, garam itu akan menjadi tawar, tidak ada gunanya lagi, akan menjadi batu garam. Kalau batu masih ada gunanya, saudara, batu garam enggak ada gunanya. Karena itu mari kita tetap mengundang hadirat Tuhan di dalam pribadi kita masing-masing. Undanglah Tuhan Yesus dengan rohnya bagi saudara, supaya rohnya yang boleh menuntun hari-hari kita, rohnya yang menggerakkan seluruh aktivitas kita menjadi kemuliaan bagi namanya, berkat kepada siapapun yang ada di sekitar saudara. Itu yang Tuhan inginkan hari-hari ini, saudara. Karena banyak orang yang di dalam kebingungan tadi, banyak orang yang di dalam kepanikan. Dia panik terhadap sesuatu hal yang tidak dia lihat, yang tidak dia tahu. Tetapi dia tidak mau datang berserah kepada Tuhan, yang juga tidak dia lihat, tapi yang nyata dia punya kehidupan, yang janjinya ya dan amin. Itu yang mau kita kasih tahu, itu yang mau juga kita share kepada orang lain, saudara. Puji Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan, saudara, kasih dalam nama Tuhan. Bagaimana kita boleh bertahan dan mampu berdiri di hadapan anak manusia itu kalau dia datang kali yang kedua, ketika sudah waktunya. Diingatkan bagi kita hari ini, diingatkan bagi kita hari ini, saudara. Kehidupan kedagingan ini, saudara, sangat terbatas, sangat terbatas. Tapi kehidupan yang daripada Tuhan tidak pernah terbatas. Tidak bisa kita pikirkan, tidak bisa kita prediksi. Jauh dari apa yang kita pikirkan, jauh dari apa yang saudara rancangkan. Itulah pekerjaan Tuhan. Bagaimanapun usaha saudara untuk boleh tetap eksis di dalam dunia ini oleh karena corona ini, jikalau kita mengandalkan pikiran, sangat-sangat terbatas. Sangat terbatas. Tetapi Tuhan sangat tidak terbatas, saudara, yang mampu menyelidiki segala sesuatu, yang mampu menyelidiki segala sesuatu. Kalau kita tanya, kalaulah hidup orang-orang yang sudah meninggal itu, saudara, kalau kita tanya, adakah mereka tidak bersiap? Adakah mereka tidak menjaga hidupnya lalu mereka mati? Saya kira tak satu pun mengatakan iya karena aku anggar jago, enggak ada itu. Semua itu menjaga dirinya, mempersiapkan dirinya, berdoa kepada Tuhan. Karena banyak juga pendeta, saudara. Mungkin ratusan juga pendeta. Kalau dokter katanya sudah ratusan, pendeta juga sudah ratusan juga yang meninggal. Cuman tidak dipublis, saudara. Apakah kita menyalahkan mereka? Enggak. Itulah membuktikan bahwa kedagingan ini sangat terbatas.
Tetapi Tuhan tidak terbatas, saudara. Itu yang perlu kita imani. Sah-sah saja kita boleh takut kepada corona, maksudnya menghindari. Tapi kepada Tuhan kita harus lebih takut. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Karena itu kita harus datang. Coba buka di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28. Ibrani 12 ayat yang ke-28, apa dikatakan di sana? Ya. Dengan hormat dan takut. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Apa itu? Dengan hormat dan takut. Ibadah dengan hormat dan takut. Saya tidak perlu jelaskan. Saya percaya kita punya pengertian yang benar tentang hormat dan takut. Baru kau boleh hormat. Dalam adat Batak, kita biasanya hormat kepada tulang kita. Kita yang berkeluarga kepada mertua masing-masing. Baru hormat. Adalah yang tahu. Lebih seperti itulah kita kepada Tuhan. Pada orang bisa kita bersandiwara, saudara. Kepada Tuhan tidak bisa. Kepada tulang bisa kita pura-pura. Kepada mertua bisa kita bersandiwara. Tuhan tidak bisa, karena dia mengenal hati. Dengan hormat dan takut. Di dalam kitab Maleakhi pasal yang pertama dikatakan, karena sering bangsa itu, saudara, membela dirinya, ya. Apa dikatakan di sana? Maleakhi pasal yang pertama ayat yang ke-6, saudara. Jadi kenapa Tuhan Allah mengatakan kepada mereka? Karena mereka sering membela dirinya. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu. Di manakah rasa hormat? Di manakah rasa takut? Demikian juga dengan kita, saudara. Saya katakan tadi, saya tidak perlu menjelaskan artinya. Pahamilah bagaimana engkau datang kepada Tuhan, bagaimana kita menghormati Tuhan, ya. Bagaimana saudara boleh menghormati Tuhan dengan hadiratnya dalam keadaan atau dalam setiap engkau datang kepada Tuhan. Engkau yang tahu, saudara. Bukan hanya dalam ibadah seperti ini, bukan. Kapanpun dan dimanapun. Karena Tuhan tidak melihat saudara hanya dalam ibadah hari Minggu, ibadah malam, enggak, setiap hari. Dia melihat, dia memantau kita kekasih dalam nama Tuhan. Sehingga dia melihat, dia mau melihat, membuktikan di mana rasa hormat dan takut kita sebagai orang yang telah ditebusnya, sebagai orang yang telah diikat dalam perjanjian yang kekal. Dia mengikat perjanjian yang kekal dengan saudara bukan karena saudara punya durung-durung yang hebat, bukan karena saudara pengkhotbah yang luar biasa, bukan karena imanmu, tapi semata-mata karena belas kasihannya. Demikian juga dengan saya. Jadi hari ini saudara yang kasih nama Tuhan, ketika firman Tuhan berbicara kepada kita supaya kita boleh berjaga-jaga sambil berdoa, ini betul dan sungguh-sungguh harus kita kerjakan di hari-hari ini, saudara. Puji Tuhan. Kalaupun kita boleh bergumul, bergelut dengan kehidupan kedagingan ini karena kesulitan ekonomi dan hal-hal yang lain, saudaraku, firman Tuhan ini yang utama dan yang pertama. Usaha kita terbatas, sangat terbatas. Itu makanya Tuhan Yesus mengatakan ayat emas bagi orang-orang yang percaya. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 itu, carilah dahulu. Carilah. Semua itu akan ditambahkan bagimu. Jumolo malului. Harajau nini bata.
Jumulu baik dulu. Jangan kita sama dengan orang lain yang suam-suam kuku, yang keras hati. Dia katakan jumulu do karejo iba mang. Lalu karejo iba non adong madurung-durung katanya. Allah sudah mengatakan itu kepada Israel, saudara. Apakah aku orang yang lapar sehingga aku perlu kambing dombamu itu untuk menjadi korbanmu? Bukan durung-durungmu itu yang utama. Kalaupun itu perlu sebagai bukti syukur kita kepada Tuhan, Tuhan memberkati kita. Tapi bukan itu. Kehidupan kita, tubuh jiwa roh kita, yang pertama dan yang utama yang harus layak di hadapan Tuhan, yang harus dikuduskan, dikhususkan, supaya Tuhan boleh berdiam diri bagi kita. Rohnya boleh berdiam diri di dalam kehidupan kita. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, persiapkan hidupmu dalam segala hal. Rohanimu persiapkan, jasmanimu juga persiapkan. Saya katakan tadi pagi dalam ibadah yang pertama, kalau Tuhan izinkan kejadian di dunia ini seperti kejadian ketika Israel keluar dari tanah Mesir, mereka hanya makan manna, tidak ada lagi labu, tidak ada lagi susu, tidak ada lagi makanan sehari-hari yang biasa, hanya makan manna, kurang lebih 40 tahun. Sebagai orang yang percaya, kita harus siap di situ, saudara. Kita harus siap di situ. Firman Tuhan mencatat, oleh karena kesulitan hidup, oleh karena penghakiman kelak, maka banyak orang yang murtad. Banyak orang yang pura-pura. Banyak orang yang akan lari dari kebenaran firman Tuhan. Siapakah itu? Orang-orang yang tidak hidup di dalam iman. Itulah makanya terus firman Tuhan diajarkan bagi saudara dan saya, supaya kita mempersiapkan diri. Firman Tuhan sudah menubuatkan itu, akan banyak orang yang akan menyangkal imannya karena persoalan hidup. Itu akan terjadi di muka bumi ini, saudara. Firman Tuhan mengatakan menimpa semua orang. Semua orang. Mau pendeta, mau eporus, mau siapapun. Siapakah yang bertahan? Hanya orang yang terus bertumbuh imannya. Puji Tuhan. Hanya orang yang bertumbuh, saudara. Sekalipun saya kecil, saudara kecil, saudara mengatakan iman saya tidak ada apa-apanya. Tapi kalau kita datang menyerah, Tuhan akan boleh membuat itu seperti perumpamaan biji sesawi itu. Biji yang paling kecil dari segala biji, tapi bisa menjadi pohon yang besar. Demikian juga dengan kita. Sekecil apapun imanmu, sedangkal apapun pengetahuanmu tentang firman Tuhan, peliharalah itu. Firman Tuhan sudah mengatakan di dalam Pengkhotbah di dalam Wahyu pasal yang ketiga, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak satu pun yang mengambil mahkota itu daripadamu. Puji Tuhan. Dodong di hoinang. Hatan di batana dia do dadong di botoho, naong di begiho, nayat tusiho. Tiup mai jalaulahon, ulahon datang. Nak kalau ditiup po. Jangan katakan tohodo memang alai, jangan. Betul aja firman Tuhan, tapi kayak mana lah amang pendeta? Jangan. Pegang, hidupi itu. Itulah yang membuat Tuhan mengikat janjinya dengan engkau, dengan saya. Maka ketika penghakiman itu kelak datang, aku akan meluputkan engkau. Itu janji Tuhan, saudara. Aku akan meluputkan engkau ketika penghakiman itu kelak, karena engkau berpegang, berpedoman, hidup dari apa yang telah kau terima, dari apa yang telah kau dengar. Inilah firman Tuhan bagi kita hari ini, saudara kasih dalam nama Tuhan. Boleh tetap mengingatkan dan boleh menguatkan kita. Jangan lagi terlelap, terlena dengan segala persoalan ini. Tuhan yang mengerjakannya bagi kita. Sebagai hamba, sebagai domba. Sebagai domba, Tuhan mengisyaratkan kita adalah domba-dombanya. Domba itu tidak tahu apa-apa. Domba itu sifatnya seperti binatang tolol, ya kan? Bukan seperti kambing, saudara. Kambing, kalau domba diam aja dia. Kalau enggak didorong gembalanya, enggak. Diam aja, itulah domba. Ya? Kenal domba kan? Tadamu udah biri-biri kan? Memang heran auto udah biri-biri. Kalau yang ditujak kon. Ini libat nang lo.
Alai ma karakter ra. Songoni ma isu matur debata kita. Tidak ada yang so pintar, tidak ada yang so hebat. Ikuti saja bagaimana Tuhan berbicara bagimu. Karena itu undang rohnya bagi saudara. Lewat di media Tuhan. Arbisuhiau, argogoyau. Itulah doa kita setiap hari. Supaya kita boleh berkemenangan. Rumah tangga kita berkemenangan. Pribadi kita berkemenangan. Terpujilah Tuhan. Kekal sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Mari kita ambil sikap berdoa. Kita datang kepada Tuhan menyembah, menyerahkan seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan telah berbicara bagi kita, mengingatkan kita, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan dan luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Saya dan saudara, orang yang diingatkan firman Tuhan hari ini, semua kita yang ada di ruangan ini, yang mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu bagi saudara dan bagi saya. Mari kita serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kita telah ditebus, kita telah dihususkan, kita telah diangkat, diperlayakan. Mari kita pahami, kita apresiasi, kita lari kepada Tuhan. Kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita berdoa menyerahkan seluruh hidup kita. Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan. Ku telah mati dan tinggalkan. Amin. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti lah hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Haleluya. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau. Lebih sungguh lagi, sama dia, katakan ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau. Lebih sungguh lagi, hidup ini ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini
seperti yang Kau. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, glory bagi Tuhan, haleluya, haleluya, glory bagimu Yesus, glory bagimu lah segala pujian, hormat dan kemuliaan, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Bapa, haleluya. Kami mau tinggalkan hidup yang kesia-siaan. Kami mau datang dalam nama Yesus. Kami mau datang dalam nama Yesus. Kami mau bersembah sujud. Kami mau bersembah sujud, bertelur di bawah salib-Mu. Kami datang di dalam nama Yesus. Nyatakan Tuhan pekerjaan-Mu, nyatakan firman-Mu bagi kami. Haleluya. Kami telah mati, kami telah tinggalkan segala hal kedagingan. Kami telah Engkau khususkan, kami telah Engkau khususkan Tuhan, kami telah Engkau khususkan Bapa. Karena itu kami datang menghampiri Tuhan, kami datang menghampiri Engkau Yesus. Kami datang Bapa merendahkan hati, merendahkan diri, menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Allah kami yang hidup, Roh-Mu yang tetap memerintah dalam hati dan pikiran kami, berdaulat. Kami boleh meninggalkan segala kesia-siaan, hal-hal yang tidak berarti dalam kehidupan kami. Kami akan tinggalkan Tuhan. Kami akan datang menghampiri Engkau. Kami akan datang merendahkan diri. Kami akan datang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terimalah sembah sujud kami Bapa. Kami persembahkan tubuh jiwa roh kami, dari ujung rambut hingga telapak kaki kami. Tuhan, biarlah Roh-Mu boleh menyempurnakan. Darah Yesus telah mengampuni kami, membasuh kami dari segala dosa kebodohan kami. Kami sambut berkat-Mu. Kami akan bawa pulang ke rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Sebentar ibadah karena belum berakhir, tetapi kasih-Mu tidak pernah berakhir bagi kami. Sertailah seluruh sidang jemaat-Mu pulang dari tempat ini, baik yang jalan kaki yang naik kendaraan, tibakan mereka dengan selamat. Dan kami boleh kembali bertemu di hari-hari besok dan selanjutnya di dalam kasih kemurahan Tuhan. Kami juga yang tinggal di lingkungan gereja ini, Tuhan sertai, Tuhan berkati. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya, haleluya 12 kali. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Satu di dalam doa kita. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersuka cita di dalam pujian kita. Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah, bersiap dirimu. Maranatha, haleluya, Tuhan datang. Bangunlah segera, bersiap dirimu kawan, Tuhan mau datang. Bangunlah segera, bersiap dirimu kawan, Tuhan mau datang. Maranatha, Maranatha, haleluya, Tuhan datang dari surga. Bangunlah segera, bersiap dirimu kawan, Tuhan mau datang. Glory, haleluya, bangunlah segera, bersiap dirimu kawan, Tuhan mau datang. Kini masanya kita bersedia, berjagalah, berdoalah. Kini masanya kita bersedia, Yesus hampir datang. Maranatha, Maranatha, haleluya, Tuhan datang dari surga. Bangunlah segera, bersiap dirimu kawan, Tuhan mau datang. Bangunlah segera, bersiap dirimu kawan, Tuhan mau datang. Berlayar ke surga, berlayar ke surga. Mari naik kapal Tuhan juru budi, berlayar ke surga, ke negeri berjanji. Mari kita menuju ke surga. Mari kita menuju ke surga. Mari kita menuju ke surga, tempat permainan gembira. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.